wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama kami dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar OKI. Disiarkan langsung dari Ruang Media Center Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak, Dinas Kesehatan Kabupaten OKI. Dipandu oleh saya Mukti Uliarta. Selama 1 jam ke depan, dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang sudah terkenal, host kita yaitu Bung. Saya Ahmad Basir. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat sehat dimanapun Anda berada. Baiklah, di kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema atau suatu program inovasi yaitu Panti ATK. Untuk membahas dan berdiskusi mengenai Panti ATK ini telah hadir bersama kita narasumber kita Ibu Rista Nadia Sarjana Perawatan. Beliau adalah pimpinan Puskesmas Kecamatan pimpinan Puskesmas Pampangan, Kecamatan Pampangan, Bu ya. Iya. Baiklah, sobat sehat dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, kita persilakan narasumber kita untuk menyapa sahabat sehat dimanapun berada. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat untuk dulur-dulurku yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di masa pandemi COVID-19 ini menuju new normal, kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu 1. Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, tetap memakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. Dan keempat, banyak-banyak makan buah dan sayur, serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Ingat, waspadalah karena virus corona masih ada di sekitar kita. Baik, terima kasih Bu Rista. Jadi, para sobat sehat, sudah kita rangka bagaimana agar kita terhindar ya dari pandemi virus corona yang memang saat ini masih berlangsung. Mari kita laksanakan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rista tadi ya. Iya. Iya, untuk kesempatan pada hari ini kita akan membawakan tema yang berjudul Panti ATK. Pantau, datangi, pantau ibu, datangi PAUD dan anak TK ya. Baiklah Ibu Rista, untuk memulai diskusi kita, ini menarik sekali ya, baru mungkin masyarakat juga ingin mendengar sesuatu yang baru. Kami juga di sini tentunya masyarakat ingin tahu apa sih program apa Panti ATK ini, maksudnya dan latar belakang apa sehingga Puskesmas Pampangan melaksanakan program inovasi ini. Mungkin Ibu bisa jelaskan kepada sobat saya kita. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan pertanyaannya. Yang melatar belakangi kami membuat program inovasi Panti ATK itu adalah standar pelayanan minimal di puskesmas kami itu masih berkurang karena kebanyakan para ibu yang mempunyai balita itu jarang berkunjung ke posyandu ya. Dan sudah itu kami sudah melaksanakan juga dari hasil dari SMD survei mawas diri di 12 desa itu kebanyakan sama Pak pelayanan SMD itu survei mawas diri. Iya. Survei mawas dirinya kebanyakan ibu yang punya balita itu kalau anaknya sudah berusia 9 bulan itu tidak mau lagi berkunjung ke posyandu karena anggapan mereka imunisasinya sudah lengkap. Nah, terus yang ketiga pelayanan kesehatan balita, pemantauan dan pengendalian adalah cara pengendalian stunting. Terus yang keempat, bayi dan balita yang berkualitas adalah investasi bangsa untuk maju. Baik, mungkin tadi kata Ibu salah satu dasar ya, program inovasi yang dilakukan balita yang sudah 9 bulan selesai imunisasi itu nggak mau lagi berkunjung ke posyandu. Nah, mungkin masyarakat ingin tahu juga sebenarnya balita itu sebaiknya sampai umur berapa sih harus datang menimbang ke posyandu? Sampai umur 9 tahun, sampai umur 5 tahun Pak. 5 tahun ya. Jadi setiap bulan harus ke posyandu sebaiknya. Oke. Tetap dipantau ya untuk kembang anaknya. Oke, dari hasil penjelasan dan yang sudah dipaparkan tadi, timbul pertanyaan lagi nih Bu. Iya, sebatas mana keterkaitannya
kerjasamanya dengan lintas sektor yang ada di desa atau di kecamatan Pampangan di wilayah puskesmas. Kegiatan ini ya? Ya, kegiatan ini. Peran serta lintas sektor di dalam kegiatan panti ATK ini yaitu mendukung sehingga masyarakat ibu balita mau datang ke posyandu itu hingga 5 tahun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan balita secara lengkap itu sangat antusias, apalagi kita dengan mengadakan pemberian sertifikat imunisasi sampai umur anak 2 tahun. Oh, jadi kalau balita yang selesai imunisasi diberi sertifikat ya? Ya, betul. Enggak, maksudnya dukungan lintas sektor Bu ya? Iya, Misalkan camat, pihak kepala desa, ya itu bentuk apa yang mereka organisasi. lakukan Iya. ya? Bentuk dukungannya itu pemantauan dan pemberian edukasi kepada balita seperti memberian reward atau dana sehat Oh, itu kepada dari Pak Camat ya? Iya, Oh, dari Pak Camat. camat, kades dan PKK desa. Iya. Untuk masyarakat yang di desa sendiri, apakah bagaimana keterlibatan mereka dalam program ini? Keterlibatan mereka sangat antusias dalam kegiatan ini karena salah satu program dari mereka itu ialah memberantas stunting juga itu Pak, biar di wilayah kerja Puskesmas Pampang ini bebas dari stunting. Baiklah sahabat sehat dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap stay tune di acara Obsesi. Jangan lupa di like dan komennya di channel kami. Kita akan break sebentar dan menikmati live musik ya yang akan dibawakan oleh Bung Vino. Tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah, cinta ini tak lagi berpijak untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa harta dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap indah rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah, waktu ini tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Telah habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa pada dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Untukmu, hidup dan matiku. Musim berganti sampai waktu terhenti, walau dunia
pada dunia telah aku habiskan, sisa hidupku hanya untukmu. Tak telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa pada dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Untukmu. Terima kasih. Baiklah, sahabat sehat dimanapun Anda berada, kita kembali dan kita lanjutkan kembali dalam acara obsesi. Nah, tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang dari penjelasan Ibu Rista tadi, kembali timbul pertanyaan lagi nih Bu Rista, gak apa-apa ya? Kita lanjutkan. Dari program Panti ATK, program-program apa saja yang ada di dalamnya Bu Rista? Kegiatannya ya. Kegiatannya. Kegiatan dari terlaksana untuk mencapai Panti ATK itu yaitu Posyandu sebagai konfirmasi status gizi balita melalui timbangan, sudah itu penimbangan. Terus dilanjutkan dengan penyuluhan pentingnya timbangan balita sehingga 5 tahun. Agar masyarakat menimbang anaknya selama 5 tahun. Oke. Terus memeriksa dan pelayanan dengan mengunjungi PAUD dan TK untuk memberikan pelayanan kesehatan yang belum dapat di Posyandu, yaitu pemeriksaan tumbuh kembang melalui KMS atau cek kartu menuju sehat dan periksa kembali sesuai dengan umur yang sudah kita pantau tadi. Oh ya, baik. Jadi ya banyak sekali ya kegiatannya Bu ya. Ya. Nah, tetapi apakah apa maksudnya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut apakah ada hambatan atau apa ya kesulitan yang dilakukan tugas yang dilakukan ya yang terjadi di lapangan? Hambatannya yang sering kami alami yaitu dengan luas wilayah kami luas wilayah kami itu 75% itu daerah perairan Pak. Oh, ya. Jadi kami bagi balita yang jauh, yang rumahnya jauh, jadi kami berkunjung ke sana dengan menggunakan sampan atau perahu. Oh, kunjungan rumah ya. Kunjungan rumah ya. Biasa. Jadi dengan masalah-masalah dan kesulitan di lapangan, apakah sejauh ini bisa diatasi Bu? Dan bagaimana dukungan lintas sektor tadi Bu ya? Baik lagi Iya, dengan kembali lintas sektor. lagi ke Lintas sektor, alhamdulillah untuk sementara ini kami kalau untuk dukungan lintas sektor itu sudah cukup baik, juga sudah cukup memuaskan bagi kami karena kalau kami ingin berkunjung ke desa-desa yang terpencil itu kepala desanya atau ibu PKK-nya sudah memberikan fasilitas kendaraan untuk kami menuju ke tempat tersebut. Oh, berarti mereka ikut mendukung ya? Iya. Ya. Baik. Mungkin dari saya terakhir satu lagi ya, berhubungan dengan masa pandemi ya, Iya. masa pandemi, mungkin masyarakat sebagian masyarakat atau banyak sekali masyarakat merasa khawatir ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang notabene berkumpul ya. Iya. Nah, kira-kira apa sih kiat-kiat ataukah ada SOP dari Puskesmas Pampangan agar para peserta kegiatan-kegiatan tersebut dapat terhindar dari resiko tertularnya COVID-19? Kiat-kiat dari Puskesmas Pampangan itu yaitu kami tetap melaksanakan posyandu untuk pemantauan status gizi balita, yaitu kami tetap mengadakan posyandu dengan bertahap Pak. Ya. Dengan bertahap itu pertama kami mencanangkan dulu kepada masyarakat kalau besok mengadakan posyandu atau penimbangan. Diumumkan dulu ya. Iya, diumumkan dulu. Jadi kami tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu setiap yang berkunjung ke posyandu harus membawa sarung. Sarung sendiri. Sarung sendiri. Jadi setiap
ganti terus ya? Iya, 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 sarung. iya. Jadi setiap penimbangan mereka harus bawa sarung sendiri dan terus datangnya juga tidak harus Bersama. ramai-ramai. Oh, berarti dibagi sesi-sesi. Iya, Iya. Berjadwal. iya berjadwal. Jadi kalau selesai yang ini keluar, yang lain baru boleh masuk ke tempat penimbangan ke posyandu itu. Baik, menarik sekali ya perbincangan kita bersama narasumber kita Bu Rista Nadia mengenai Panti ATK ini. Mungkin dapat kita sedikit simpulkan sebelum kita ada break lagi bahwa Panti ATK ini dilaksanakan oleh Puskesmas Pemakan berlatar belakang dari masalah rendahnya cakupan SPM terutama ibu dan balita ya. Maka dilaksanakan Panti ATK ini dengan cara melaksanakan kegiatan salah satunya mendatangi PAUD dan TK Bu ya. Dan banyak sekali rintangan kan, tetapi berkat dukungan intersektor yang berada di Kecamatan Pampangan, alhamdulillah program ini bisa berhasil ya. Mungkin itu saja para sobat sehat untuk sesi kedua ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah tayangan video tutorial mengenai stok air besar sembarangan. Baiklah, kita saksikan secara bersama-sama. Kenyataannya, 55 juta penduduk Indonesia, termasuk anak-anak, masih melakukan buang air besar sembarangan. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 2 tertinggi di dunia dengan tingkat penduduk yang melakukan buang air besar sembarangan. Dari total tersebut, sebanyak 2/3 pelakunya tinggal di pedesaan dan 1/3 lainnya tinggal di daerah perkotaan. Kebiasaan buang air besar sembarangan menjadi sebuah problem besar yang harus kita segera selesaikan. Di sisi lain, kita bisa bekerja sama dengan beberapa lembaga sosial untuk memberantas penyebab buang air besar sembarangan. Perilaku buang air besar sembarangan memiliki dampak yang mengerikan. Salah satunya adalah lebih dari 370 balita berusia di bawah 5 tahun meninggal setiap harinya di Indonesia dikarenakan penyakit yang dapat dicegah, seperti diare dan radang paru-paru yang terkait dengan buruknya sanitasi dan kebersihan lingkungan. Lantas, bagaimana diare menyerang anak-anak Indonesia? Pertama, tinja yang dibuang sembarangan akan menarik perhatian lalat untuk menghinggapinya. Setelah itu, mereka akan terbang dan menyebarkan kotorannya dengan cara hinggap di makanan-makanan manusia. Kedua, kebiasaan anak-anak tidak mencuci tangan setelah buang air besar lalu langsung mengambil makanan ternyata membuat mereka terkena penyakit diare. Hal tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan cara melakukan cuci tangan secara benar menggunakan sabun. Selain menjadi sumber utama dari berbagai penyakit, tinja manusia juga mampu mempengaruhi kualitas cadangan air tanah kita dengan mencemari air yang sama yang dapat dikonsumsi. Kabar baiknya, makin banyak orang yang tidak tinggal diam melihat problematika yang dihadapi bangsa Indonesia. Pemerintah sedang menjalankan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), yaitu sebuah program yang bekerja sama dengan para lembaga-lembaga sosial dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mengubah perilaku higienis dan sanitasi mereka. Baik, sobat sehat dimanapun Anda berada, telah kita saksikan bersama video tutorial mengenai stok air besar sembarangan ya. Bahwa penting sekali masyarakat kita agar dapat melakukan upaya stok air besar sembarangan Bu ya, Iya. agar tentunya kita bisa terbebas dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan air Lingkungan, sanitasi. ya. Baik, mungkin pada saat kita break tadi ada netizen yang ingin bertanya Bu. Mungkin kita langsung membacakan saja ya. Iya, ini ada pertanyaan dari netizen ya. Bagaimanakah sudah terbentuk dan berjalan forum komunikasi masyarakat peduli imunisasi di wilayah Anda? Ya, alhamdulillah forum komunikasi masyarakat peduli imunisasi itu sudah berjalan dengan lancar karena para kader-kader posyandunya sudah cukup mengerti dan paham akan imunisasi. Berarti salah satu bentuk dukungan masyarakat juga. Iya, ya. nah. Jadi sudah sadar semua akan imunisasi. Ya, mungkin Baiklah,
Menarik sekali perbincangan kita kali ini karena keterbatasan waktu. Mungkin rekan-rekan di rumah ada yang mau bertanya, silakan di IG kita ya. tulis di IG kita, di YouTube kita. Jangan lupa komen dan subscribe-nya ya di channel kita Dinkes Kapsoki dalam acara program Obsesi yang tayang pada hari Senin dan Rabu jam 9. Baik ya, mungkin Sobat Sehat dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya pertanyaan dari netizen tadi, maka berakhir pula jumpa kita pada Obsesi edisi pada hari ini. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih narasumber kita, Bu Rista, yang sungkan lagi apabila kami mengundang ya, karena banyak sekali masyarakat yang butuh informasi mulai ini. Baiklah para Sobat Sehat dimanapun Anda berada, saya Ahmad Mudassir dan rekan saya Mukti Uli Arta. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.